Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa ma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Ahlussunnah melarang pemberontakan pada pemerintah. Ya, kita kemarin sudah sampai pemberontakan yang pertama yang dilakukan oleh Zul. Nah, Zul siapa itu? Zul kita itu. Ya. Zul Kuwaisirah ya. Pemberontakan pertama tuh. Kemudian sekarang kita masuk ke pemberontakan kedua. Ya, pemberontakan kedua terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemarin tuh pada zaman Nabi ya Muhammad SAW, yang Nabi dituduh, iya, yang Nabi dituduh kurang bertakwa, ya kan, nggak adil, kan gitu. Sekarang pemberontakan yang kedua, pemberontakan kedua ini terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa beliau muncul gerakan separatis yang dimotori oleh beberapa kalangan kabilah Arab. Mereka menyatakan murtad dari Islam. Mereka berkata, masa kenabian berakhir dengan wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak mentaati siapapun selama-lamanya setelah wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lainnya. Ya. Dan lainnya lagi menyatakan menolak untuk membayar zakat. Nah, ini diperangin sama Abu Bakar nih, ya. Paling berat memang tugas Abu Bakar itu ya. Gitu. Begitu wafatnya Nabi, orang murtad semua banyak. Nggak ada yang mau bayar zakat, nggak ada yang mau bayar macam-macam lah itu ya. Malah menuduh udah nggak ada lagi Islam. Gitu. Perangin sama Abu Bakar. Pemberontakan dan gerakan murtad itu merupakan ancaman langsung terhadap eksistensi Islam, sehingga membuat Islam benar-benar dalam kondisi genting. Kemudian Allah selamatkan agama ini dengan mengokohkan dan memantapkan hati Abu Bakar As-Siddiq untuk tampil memerangi dan menumpas gerakan separatis dan aksi murtad tersebut. Tindakan Abu Bakar ini didukung oleh seluruh sahabat Rasulullah SAW. Ya, ini bisa dilihat di Al-Bidayah wan Nihayah bab 6 ya, halaman 315, 335 oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Ini saya juga ada nih bukunya nih. Memang tuh seru tuh. Ya, zamannya Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Nah, terkacaunya itu di Utsman tuh. Nah, tapi di zamannya Abu Bakar tuh udah menguasai dunia itu. Di zamannya Umar. Gitu. Nanti kita akan belajar di sana juga tadi sirah Nabi ya, setelah ini kali ya. Imam Ali Ibnul Madini berkata, sesungguhnya Allah menjaga agama ini dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat terjadinya riddah, dan dengan Imam Ahmad rahimahullah pada hari mihnah. Hari mihnah itu Syiar A'lamin Nubalah. Nah, kitabnya seperti itu.
Ini pemberontakan pertama Nabi Muhammad, pemberontakan kedua zamannya Abu Bakar. Sekarang masuk ke pemberontakan ketiga. Pemberontakan ketiga terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu gerakan teroris yang merupakan konspirasi Yahudi dan Persia untuk melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi terhadap Amirul Mukminin Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau wafat tahun 23 Hijriah atau 643 Masehi radhiyallahu anhu. Nah, sebenarnya kita harus rujuk juga nih kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu. Jadi terorisnya zaman Umar ya? Abu Bakar udah ada. Teroris Umar. Iya. Oh, iya. Kalau ini kan separatis zaman Abu Bakar ya. Kalau separatis Abu Bakar. Ya. Zaman Umar timbulnya teroris. Teroris. Udah ada. Ya. Teroris sudah muncul. Iya, Umar kan mati dibunuh juga kan. Iya, lagi sholat. Nah, itu sama yang sekarang diagung-agungkan sama Syiah tuh. Nah, kuburannya jadi di apa tuh disembah-sembah lah. Itu. Abu Lu'lu'ah. Iya, Abu Lu'lu'ah itu. Apa si Umar? Iya, yang bunuh Umar. Umar lagi sholat. Dia kan namanya orang munafik kan susah Pak. Orang Islam kan. Lagi sholat Umar hajar nih, tuh pegang. Jadi udah berdarah. Dulu belum ada dokter, kalau ada dokter nih gak jadi doang ya Pak. Jadi berdarah terus Pak. Nggak habis tutup. Akhirnya diapat. Nanti ini sejarahnya luar biasa, sedih juga sih panjang juga nih. Ya namanya kepemimpinan kan sahabat ada yang disukain, ada yang tidak kan gitu. Ada yang digosipin macam-macam itu. Kemudian pemberontakan yang keempat di zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, muncul pula gerakan teror dan pemberontakan yang memprovokasi massa untuk anti terhadap khalifah yang sah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nggak setuju kan? Itu. Pengikut-pengikutnya ini nggak setuju dengan pimpinan Utsman ini gitu kan. Karena Utsman dibunuh juga itu ya kan. Gembong dari gerakan ini adalah Abdullah bin Saba. Orang Yahudi ini. Ya kan? Kalau tadi Abu Lu'lu'ah orang Majusi ya. Dan ini Utsman Abdullah bin Saba. Namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah itu enggak benar. Iya Abdullah ya, hamba Allah maksudnya. Dia menampilkan diri sebagai seorang muslim, namun kedengkian dan kekufuran terhadap Islam tersimpan di dadanya. Makanya orang munafik itu kekal di dalam neraka, lebih parah daripada orang kafir. Orang kafir kan ketahuan Pak, musuh. Orang munafik nggak tahu kita. Nabi juga nggak tahu. Nabi itu tahunya dari Allah, dari wahyu dari Allah. Selama 40 hari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung di rumah beliau sendiri. Para pemberontak Khawarij ya, Khawarij teroris ya atau teroris. Berani menerobos masuk rumah Khalifah Utsman dengan menaiki dinding rumah beliau. Kemudian dengan kejinya mereka membunuh Amirul Mukminin Utsman bin Affan yang ketika itu sedang membaca Al-Qur'an. Muncratlah darah suci seorang sahabat mulia Rasulullah SAW, dan tetesan pertama darah beliau mengenai mushaf yang berada di pangkuannya, tepat mengenai ayat Allah Quran ya, mushaf itu kan itu. Dalilnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasayakfikuhumullah wa huwas samiul alim. Artinya, maka Allah akan mencukupi atau membalasmu dari mereka dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah yang akan membalas. Kemudian beliau radhiyallahu anhu wafat pada tahun 35 Hijriah. Nah, udah tahun 35 nih, tapi Islam udah menguasai dunia. Gitu. Atau 650 Masehi, 656 Masehi.
Berontakan ke ya urutannya Nabi pemberontakan pertama itu tadi sampai Jul itu ya, lalu sudah juga namanya itu Jul aja dah, Jul Khawaris Sairah gitu ya. Ya. Susah Wasirah. Terus kedua zamannya Abu Bakar ya kan, yang dimotori oleh siapa itu? Kabilah Arab ya. Orang Majusi ya. Yang ketiga ini Umar. Yang dimotori oleh Abu Lu'lu'ah. Yang keempat Utsman, ya kan, dibunuh oleh gembongnya Yahudi Abdullah bin Sabah itu ya. Sekarang yang kelima, pemberontakan yang kelima. Kemudian barisan para teroris pembunuh Khalifah Utsman bin Affan tersebut menghilangkan jejak dan menyusup di barisan Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib. Karena dia kan berikutnya kan. Berikutnya Ali bin Abu Thalib. Ya. Mereka menampilkan diri sebagai pendukung Khalifah Ali. Munafikan yang muncul lagi kan. Barisan para teroris tersebut menyulut bara fitnah hingga akhirnya mereka menyatakan diri keluar dari barisan Khalifah Ali dengan alasan bahwa Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu telah kafir karena telah berhukum dengan selain hukum Allah. Iya. Maksudnya nih, kan yang membunuh Utsman harusnya dikisos gitu loh, tapi dia nggak mau, itu katanya seperti itu. Mereka menyempal dari barisan Khalifah Ali dan menyingkir dari suatu tempat yang bernama Harura. Jumlah mereka sekitar 12.000 orang yang kemudian mereka berdiam di situ. Itulah awal pertumbuhan mereka secara terang-terangan memisahkan diri dan keluar dari barisan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memproklamirkan bahwa komandan perang mereka adalah Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi dan imam mereka adalah Abdullah bin Al-Qawwa Al-Yaskuri. Ya. Ini demikianlah mereka menampilkan tokoh-tokoh baru karena memang di tengah-tengah mereka tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tidak ada seorang ulama pun. Rata-rata mereka adalah kaum muda yang tidak memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana yang dipahami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesempitan dan kedangkalan ilmu tersebut, mereka berani menentang ulama dari kalangan para sahabat. Tuh, makanya orang nuntut ilmu itu penting, hukumnya wajib, Pak. Iya, perbandingannya orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, Pak, itu 1:100, Pak. Tuh. Kalau orang ahli ibadah, ya dia bagus juga beribadah, cuman dia belum tentu diterima juga ibadahnya gitu loh, karena dia nggak ngerti, gitu kan? Kalau orang ahli ilmu tahu, ya gitu. Karena dia berilmu. Seperti kasus yang ceritakan yang orang mau tobat, ya, bertanya kepada ahli ibadah, udah mulus 99, Ustaz katanya, kasarnya begitu ya, saya udah membunuh 99 orang nih, saya mau tobat, bisa nggak nih Tuhanmu memberi saya tobat? Minta sama ahli ibadah nih, kata ahli ibadah 99, mana mungkin katanya Allah mau memberi kamu tobat, banyak bener, satu aja nggak bisa katanya. Apalagi 99. Kata ahli ibadah itu dibunuh lagi dia jadi 100 ya kan. Kalau ngajar gue selalu bunuh aja kan. Mati dia akhirnya kan gitu. Dia cari lagi kan. Ketemulah ahli ilmu. Tuh orang yang alim ya, ahli ilmu. Dia nanya. Ya pulan gitu ya. Ustadz lah istilahnya gitu kan. Apakah aku ini ingin tobat? Tadinya aku membunuh 99 orang, tambah 100, sekarang 100. Apakah aku bisa tobat menurut kepada Tuhanmu? Kata ahli ilmu ini, siapa yang melarang kamu tobat? Tidak ada yang bisa menghalangi kamu tobat. Cuma ada syaratnya. Kamu jangan tinggal di sini lagi, kamu hijrah ke kota itu tuh. Soalnya banyak orang-orang baik.
Nah, begitu kamu tobat hijrah. Nggak dibunuh dia kan, karena dia pintar gitu ilmu. Nah, dia pergi, begitu pergi mati Pak. Orang itu meninggal, malaikat rebutan, malaikat azab sama malaikat rahmat. Ini bagian gua nih kata malaikat azab. Dia banyak udah bunuh orang sekian banyak kata malaikat azab ya. Kata malaikat rahmat enggak, dia udah mau bunuh orang tapi dia udah mau tobat nih. Gitu, nggak bisa. Turun wahyu. Coba ukur kata Allah. Mau dekatkan kemana dia? Diukur, ternyata dekatan ke arah tobat. Dan baru ya Allah bisa aja kan membikinkan gitu kan. Akhirnya katanya ini yang malaikat rahmat yang berhak nih. Karena dia udah mau dekat ke taubat. Berarti orang memang tobat sungguh-sungguh kan gitu loh. Diperintahkan untuk hijrahlah kamu. Kalau kamu mau tobat, hijrah dia. Begitu belum sampai mati ya kan. Begitulah cara taubat benar-benar gitu kan. Makanya ahli ilmu itu dibandingkan 100 orang ahli ibadah masih lebih dihargai sama Allah ahli ilmu. Makanya kita perlu untuk ilmu itu. Karena kita nggak punya ilmu nggak bisa sholat kan. Gitu. Kalau kan untuk ilmu nggak bisa ngaji, kita nggak bisa baca Quran. Makanya itu Allah lebih diutamakan orang ahli ilmu. Ya kita gini kita nggak tahu kan, jadi tahu. Ceritanya Nabi Adam juga sama. Iya, sama. Kata malaikat, saya ahli ibadah. Jadi Allah bilang. Ya, kembali ke sana lagi. Dia malaikat ahli ibadah dia, nggak berilmu, tapi manusia berilmu Adam kan, gitu. Aku lebih unggul, gitu. Malaikat bilang dia lebih unggul, enggak kata Allah. Lebih unggul lagi si Adam. Karena ahli ilmu. Iya. Nanti tanya ini pohon apa? Malaikat nggak tahu. Iya kan? Ini buah apa nggak tahu. Sebutkan nama pohon. Iya, gunanya untuk apa nggak tahu, ya kan? Ya kan? Itu tanya sama Adam, tahu Adam, mana diajari sama Allah kan gitu. Makanya kita penting untuk ilmu ya. Mudah-mudahan kita terus ya istiqomah. Kita belajar pelan-pelan sama-sama. Makanya kita jadi paham gitu ya. Kemudian orang-orang Khawarij sangat kuat dalam beribadah. Ahli ibadah nih, orang itu ibadahnya kuat Pak. Makanya saya bilang kemarin itu ya, jidatnya sampai hitam. Baca Qur'annya dia hafiz Qur'an, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Tapi bacaan Qur'an dia nggak nyampe ke kerongkongan. Tuh. Iya, orang Khawarij itu ini neraka tempatnya Pak. Nabi yang mengatakan seperti itu. Kemarin tiba anjingnya neraka kan gitu. Khawarij itu. Ya, kita berlindung kepada Allah jangan seperti itu ya. Orang-orang Khawarij sangat kuat dalam beribadah, tetapi mereka meyakini bahwa mereka lebih berilmu daripada para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Di tengah-tengah mereka tidak ada seorang pun ahlu ilmu dari kalangan sahabat. Padahal para sahabat masih hidup. Karena mereka menjauh. Makanya ahlu bid'ah itu ya itu menjauh dari ilmu dia, nggak mau. Yang dia yakinin ustadznya. Ya kan gitu. Padahal ustadz bukan dalil. Ulama juga bukan dalil gitu. Kalau bertentangan dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Seperti misalnya Imam Ahmad kan membolehkan kirim Al-Fatihah berdasarkan kias. Ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Kalau dia nggak meninggal, dia akan berhaji. Bolehkah aku menghajikannya? Boleh, silahkan. Nah berdasarkan itu dikiaskan bahwa kirim Al-Fatihah ya sampai kata gitu. Muhammad termasuk Ibnu Taimiyah juga gitu kan. Tapi mereka juga udah berfatwa juga di akhirnya itu. Jangan ikuti dalilku kalau ada dalil yang lebih sahih. Gitu. Iya. Fatwa yang terakhir selalu dia mengatakan gitu.
Artinya kalau dia salah kita nggak boleh ikut. Itu. Karena Nabi nggak pernah Pak kirim Al-Fatihah kepada mayat itu. Sahabat juga nggak pernah. Gitu. Jadi kita mau ikut siapa sebenarnya? Ikut penghuni surga kan gitu. udah tahu, udah dijamin gitu. Tapi ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan ketika kaum Khawarij memisahkan diri mereka masuk ke suatu daerah, ketika itu jumlah mereka ada 6.000 ya. 6.000 orang ya. Mereka semua sepakat untuk memberontak kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Banyak yang datang kepada Ali untuk mengingatkan beliau, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kaum ini," maksudnya Khawarij ya, "hendak memberontak kepadamu." Namun Ali menyatakan, "Biarkan mereka, karena aku tidak akan memerangi mereka hingga mereka dulu yang memerangiku, dan mereka akan mengetahui nantinya." Kemudian terjadilah perdebatan antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan para Khawarij tersebut. Ya, semua hujah dan argumen mereka dalam mengkafirkan dan memberontak dari barisan Ali, bahkan dari barisan para sahabat Nabi SAW, dibantah habis oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini pamannya Nabi Pak, yang didoain Nabi. Dia fakih dengan ahli tafsir ya, jadi dengan Al-Quran doain Nabi itu. Kan doa Nabi terkabul. Gak ada doa Nabi yang gak terkabulkan Allah gitu. Makanya kita ada sahabat yang punya utang nggak mau dia nyolatin kan gitu. Kalian aja yang sholatin. Kata sahabat, saya jamin utangnya, baru dia mau dapat kan gitu. Saya tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Udah sholatin, besok tanya dibayar belum? Udah. Kalau belum kejar terus. Gitu. Nah, dengan hujah dan argumentasi yang kokoh dapat dibantah lagi, dan mereka tidak mampu membantah hujah-hujah tersebut sehingga tersingkap dan terjawab segala kerancuan berpikir yang selama ini menutupi akal dan hati mereka yang picik tersebut. Ibnu Abbas berkata, "Maka bertaubatlah 4.000 orang dari mereka dan sisanya tetap memberontak. Maka akhirnya mereka para pemberontak ditumpas habis." Setelah dikasih nasihat sama Ibnu Abbas ya, nah, tobat tuh 4.000 orang dari 6.000 itu, ya kan, ke 2.000, maka ditumpas habis ya, tumpas habis. Ini ada juga di Al-Bidayah wa Nihayah gitu. Saya senang nih, belum selesai ya, baru sampai Ali terakhir ya, Utsman udah seru ini. Terus bukunya udah lama saya beli, baru baca aja ya. Udah dari 5 tahun saya beli buku itu. Demikianlah Ibnu Abbas menasihati mereka dengan meletakkan prinsip dasar dalam memahami agama Islam yang benar, yaitu dengan merujuk apa yang telah dipahami dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Tidak boleh seseorang memahami dan menafsirkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman dan penafsiran sendiri yang keluar dan berbeda dari apa yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat. Kan Pak? Ya kan? Gak boleh kita menafsirkan sendiri. Kita ikutin tafsir sahabat karena dia yang lebih paham bahasa Arab, dia gurunya langsung Nabi. Mereka yang lebih tahu. Makanya kalau saya itu ya dalam menjalankan suatu syariat, bagaimana sahabat tuh ngamalin nggak? Oleh ngamal ikut. Walaupun tuh imam-imam berhujah ya, nah, atau berijtihad dia. Karena mereka berijtihad itu nggak dosa. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala dia. Nah, dia imam kan. Ini maksudnya untuk mempermudah, karena mereka itu bukan ingin sok-sokan ya, seperti Imam Ahmad itu, Imam Syafi'i, dia ingin supaya orang ini paham agama itu, bukan karena ingin dipuji ya. Kalau orang itu kan punya pendapat, ingin hebat tuh ya gitu, seneng dia mangkak deh, ingin tersohor. Iya, yang tersohor gitu kan. Nah, jadi kita harus
mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Kemudian barisan Khawarij yang melarikan diri membuat fitnah di mana-mana dan berusaha membangun kekuatan kembali untuk memberontak dan memporak-porandakan jemaah kaum muslimin, dan mereka terus mendendam kepada khalifah kaum muslimin. Ada 3 orang Khawarij yang berencana membunuh Khalifah Ali bin Abu Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin Al-As. Yang 3 orang ini yang dibunuh sama dia nih. Ini kan khalifah semua nih. Kalau Muawiyah ini anaknya Abu Sufyan itu kan. Mau pecah antara Muawiyah dengan pengikutnya Ali gitu kan. Gitu. Karena terjadi pertentangan. Ya itu tadi fitnah-fitnah itu. Karena Nabi udah kabarkan di zamanmu Ali fitnah lebih besar katanya kan gitu. Terbukti. Kemudian Abdurrahman bin Amr yang terkenal dengan Abdurrahman bin Muljam al-Himyari al-Kindi, seseorang dari kaum Khawarij, membunuh Ali bin Abu Thalib ketika sholat subuh. Rata-rata sholat subuh, Umar juga sholat subuh. Lagi sholat semua ya, lagi sholat ya. Nggak kerasa dia bunuh, ceplos saja mati. Pedang pakai racun lagi kan. Nggak lihat lah. Nggak lihat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat, iya, dia di belakang Pak. Sahabat nggak curiga, ya kan? Emang kita dijagain presiden kita ya kan? Itu jagain tuh. Nggak boleh orang-orang yang nggak dikenal ya kan? Gitu. Ya, ketika salat subuh, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat di bulan Ramadan tahun 40 Hijriah atau 661. Ya, cukup lama juga ya. Jaraknya dari wafatnya ini Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 35 Hijriah, ini 40 Hijriah, 5 tahun ya. Pendek-pendek sih. Kan lebih baik wafat. Surga kok. Soalnya masih banyak ya kaum Khawarij yang lari dan itu berkembang lagi. Iya. Buat gerakan lagi. Iya, di Indonesia juga udah banyak. Ngebom-bom tuh banyak Khawarij semua itu. Iya ya. Paham. Iya, Bang. Sama dengan Syiah. Syiah juga hampir masuk lah. Ya, Syiah sebenarnya bukan Islam sebenarnya ya. Ya itu kalau Khawarij itu kan dia Islam tapi sesat, gitu kan? Tukang pemberontak itu. Kalau pemerintah nggak benar, berontak dia, nggak mau pusing dia. Kalau di sini sekarang itu FPI ya. Iya, aku nggak tahu dah. Itu nggak merontak. Demo doang ya. Jadi dia melakukan gerakan. Dalam kisah ini Uli Amr itu nggak boleh perang. Nggak boleh dimusuhi, harus diikuti. Tapi dia berdalih bahwa polisi mati, polisi nggak ada gerakan, saya yang tabras, pelacuran, tabras hotel-hotel, apa semuanya. Nah, awalnya gitu ini. Akhirnya sekarang berkembang ini. Dia menentang pemerintah. Iya, harusnya nggak usah ini. Kan katanya kalau kemarin kan kita bahas itu kan hadapin dia datang nasihatin, nggak mau sudah pas kita, ya kan? Kita doakan kebaikan, ya kan? Jangan doakan keburukan karena sampai nanti ada pemilihan lagi baru. Iya. Canalah pemimpin berikutnya. Iya. Karena kalau kita doakan kebaikan, dia baik, rakyat baik, kita juga baik yang doain. Kalau kita doakan keburukan, dia buruk, kita ikut buruk juga gitu. Makanya kata sahabat itu, aku kalau lama apa sahabat lupa saya. Aku kalau ada satu doa yang bisa terkabul, aku bukan untuk aku katanya. Aku akan doakan pemimpinku. Oh. Karena kalau pemimpinku baik, dampaknya ke rakyat baik. Otomatis ke saya baik. Kalau kau doakan buruk, kan terkabul nih, jadi buruk semua. Gitu. Lanjut ya. Setiap pemberontakan melawan pemerintah membuat kerusakan, mengganggu stabilitas keamanan, menakut-nakuti dan mengadakan teror
bagi kaum muslimin, maka umumnya pelakunya orang kafir atau munafik atau khawarij. Nah, kan? Karena sesungguhnya Islam tidak pernah mengajarkan untuk membuat kerusakan. Sebaliknya Islam mengajak kepada kedamaian dan keamanan. Ya, orang kalau belum nggak ngerti Islam, dituduh Islam barbar lah, macam-macam lah ya kan, karena nggak paham, hanya lihat kulitnya, hanya ngelihat orang teroris, itu kan bukan Islam nggak begitu, gitu. Makanya kalau jadi wah tuh bom ini Marriott juga kan gitu kan. Buta juga bukan orang Amerika ya. Iya. Malah siapa? Itu bukan Islam itu, dia mengaku Islam nggak begitu doktrinnya. Itu udah bahas kemarin, udah banyak sekali ya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah, beliau memohon kepada Allah agar negeri Mekah diberikan rasa aman. Bangun Ka'bah, dia berdoa. Ya kan? Sama juga kalau membangun Ka'bah kan ibadah, kita ibadah berdoa, ya kan? Gitu. Doakan keselamatan, keberkahan kota Mekah. Ternyata berkah sampai sekarang kan? Buah-buahan banyak, apalagi sekarang pohon tumbuh subur Pak katanya Pak. Saya belum tahu sih, kalau dulu waktu saya masih gerasa gitu, masih baru pohon-pohon di Arafah itu ada Pak pohon, cuman belum se apa itu kan gede-gede Pak. Ya sekarang udah gede ya. Dulu waktu saya itu tahun 2000 kan, itu di Arafah itu ada si pohon itu Pak Harto katanya yang nakan. Yang udah hilang kan agak hilang. Ya benar ya. Iya tuh. Itu gorkot. Iya pohon, nggak tahu pohon apa, pokoknya Pak Harto aja. Kalau saya dengarnya begitu. Pohon makasih. Iya, terima kasih. Pokoknya itu udah tumbuh. Sekarang kan udah lebat sekarang. Nggak gersang lagi Arafah. Jadi kalau kita dapat di Arafah, udah habis di Kubang, mau doa sendiri. Saya kan sehari di situ, di Arafah itu. Keluarga di bawah pohon aja Iya. Iya. Banyak. Wah, banyak sekarang. Katanya banyak, tapi belum. Itu tahun 2000 udah ada pohon-pohon itu, cuman belum gede-gede. Gitu. Ya. Jadi doanya Nabi Ibrahim kan terkabul. Kan gitu. Aman, tenteram, mana ada perangan di Arab, nggak ada kan? Mekah. Kecuali di Yaman ya. Kan dulu bukan Mekah itu. Kalau di Mekah udah mulai perang ya udah kacau kan. Orang ibadah nggak tahu, tapi Allah yang jaga kan sampai sekarang ada. Walaupun ada yang mau coba-coba gitu kan. Orang Syiah mau coba-coba. Orang Iran ketahuan waktu dia tawaf. Itu yang peristiwa apa? Yang orang mati-mati itu banyak tuh. Itu karena si A itu. 15. Dia bilang si A itu penyebabnya. Jadi dari sana itu. Ya orang beradu lah gitu kan cekin-cekin. Orang Syiah ini. Dan sebagian dari sini datang lagi Syiah. Dia balik ini Pak, beradu lah Pak. Iya. Udah itu teriak-teriak ya kan. 2015 tuh. Orang ketakutan loh. Ketakutan. Injek tuh. Itu peristiwa Mina namanya ya, peristiwa Mina ya. Terowongan Mina ya. Belum sampai terowongan. Tapi dalam terowongan Pak, yang orang mati-matinya itu injek-injek. Sampai ke terowongan Mina, tapi di luar pun udah injak-injakan. Iya, karena orang kan beradu kan, ada yang ke sono, ada yang ke sini. Terowongan Mina, terowongan pertama. Dibilanglah raja yang mau lewat, raja yang mau mandi suruh ditutup balik waktu para balik. Teori aja itu ya. Akal-akalan dia. Nah, gitu ya. Doanya Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim tuh. Ya, dalam surat Al-Baqarah juga ada ya. Dalam surat Ibrahim dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 126 ya. Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa. Al-Baqarah 126. Kemudian dalam surat Ibrahim, dalam Quran surat Ibrahim ayat 35, wa iz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nah,
itu mirip ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini, maksudnya negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Kan? Dulu waktu zamannya Ibrahim menaruh Hajar sama anaknya Ismail ya, itu belum ada apa-apa. Ka'bah juga nggak ada pondasinya doang, karena hancur diterjang banjirnya Nabi Nuh kan. Itu coba Hajar ditinggal di situ Pak sama Ismail, nggak ada mau pohonan, nggak ada makanan, nggak ada air. Lari ke sana, Sofa, lari Marwah, bolak-balik 7 kali nggak ada. Begitu dia datang nengok Ismail, ternyata udah ada air di situ. Ya kan? Jauh juga tuh siapa? Ya, ini zam-zam, maksudnya dikumpulin zam-zam itu ya. Bahasa Arab apa bahasa apa itu. Tapi bukit ini tinggal dikit loh, kita cari. Masih ada Pak bukit. Apanya? Bukitnya? Siapa mana? Iya. Masih ada. Ada ya batu-batu itu. Ya bukit batu. Tapi kalau bukit yang sampingan itu dari King Abdullah, berata. Hebat loh. Orang keras tuh Pak. Ya, dikit lagi nih ya. Nah, ini udah selesai sih. Pemberontakan yang kedua udah selesai. Ya. Sini ya. Zamannya Ali. Ali ya. Pemberontakan kelima. 5 menit lagi Pak. Udah habis. 1 menit. Nah ya kita tutup aja ya. Karena ini dulu kalau yang enggak suka sama bulu-bulu itu ya. Iya. Jadi orang enggak ada yang istilah. Berarti yang menggulingkan si Gus Dur dosanya besar juga tuh ya. Iya walau. Ya jelas lah. Dosa besar lah. Iya kan? Gulingkan. Yang paling besar tuh menggulingkan Pak Harto Pak. Iya kan dua presiden yang digulingkan. Iya. Tapi semua kita sejarahnya begitu Pak ya. Soekarno juga kan gitu ya. Ya saya tutup dulu ya. Ya mudah-mudahan ini. Si A tuh. Ya saya tutup dulu, ini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri kita di akhirat kelak ya. Kebenaran milik Allah, yang apa yang kita datang dari Allah, apa yang saya akan dari saya karena kebodohan saya mohon ampun pada Allah dan mohon maaf. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.